Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang mana sih yang lebih enak hidup itu. Apakah hidup serba kecukupan atau hidup dengan mempunyai banyak kelebihan atau kaya, atau malah hidup miskin. Sebenarnya kalau kita mengikuti pendapat Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyatakan bahwasanya hidup yang paling enak sebagai kita, di kondisi kita sebagai hamba Allah yang disuruh beribadah, hidup yang paling enak, hidup yang paling nyaman adalah ketika kita Allah anugerahi itu kecukupan, tidak kurang dan tidak lebih, semuanya cukup. Hidup dalam kesederhanaan, cukup makannya, cukup pakaiannya, cukup kebutuhan hidupnya. Jadi bukan berarti pas-pasan. Kalau pas-pasan kan tidak ada simpenan buat keadaan tertentu yang mendesak nantinya. Tapi di sini cukup. Dalam artian memang ada lebih, tapi lebih itu hanya tabungan untuk hal-hal yang mungkin mendadak nantinya. Tapi alhamdulillah walaupun pas-pasan pun juga tetap hidup yang terbaik. Mengapa? Karena ketika kita dihadapkan dengan kekayaan banyak orang yang mencarinya, bahkan semakin kaya, semakin tinggi persaingan semakin ketat, dan jatuhnya ke dalam jurang maksiat itu semakin rawan kalau kita semakin kaya. Karena Allah menitipkan kekayaan kepada seseorang bukan untuk membuat dia berfoya-foya, tapi membuat dia bersyukur dan bersedekah, bersyukur dan berbagi. Nah, lantas ketika harta si orang kaya tersebut dipakai hanya untuk dirinya saja, maka yang jatuhnya akan jadi apa? Akan jadi hisab belaka, akan jadi hisab yang berkepanjangan nanti di akhirat. Mulai dari didapatkan dari mana, digunakan untuk apa, mengapa tidak digunakan kepada hal-hal yang lebih baik, dan seterusnya. Hisabnya akan panjang, bahkan harta kita 1.000 rupiah saja itu akan mengalami hisab yang sangat panjang, belum lagi harta yang lebih banyak. Itulah gambaran orang yang kaya. Semakin banyak hartanya, semakin dia pusing untuk menjaga hartanya, semakin dia pusing untuk mengalahkan saingan-saingannya. Namun ketika orang itu cukup, orang itu sederhana, dalam artian hidupnya biasa-biasa saja, tidak berlimpah harta terlalu berlimpah, dia hartanya mungkin lebihnya, mungkin dia juga bersedekah, tapi saatnya sesuai dengan hartanya, tidak terlalu banyak yang harus dia sedekahkan, karena dia hidupnya sederhana, kecukupan. Dan dia pun menjaga hal-hal yang sederhana saja, rumahnya sederhana, kendaraannya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Berbeda dengan orang kaya tadi, semakin besar rumahnya, semakin dia memerlukan satpam, semakin dia ingin melihat harta-hartanya di sana, di sini, di situ, di sana, dan seterusnya. Itu kalau orang kaya. Kalau orang itu sederhana, tidak terlalu banyak yang dijaga, bahkan hidupnya pun cukup. Nah, gimana kalau orang miskin? Dan mungkin kemiskinan ini yang mendominasi dunia, walaupun sebenarnya yang orang cukup ini yang lumayan banyak, tapi mungkin orang banyak merasa dirinya miskin, walaupun di mata orang lain dia dipandang sebagai orang yang cukup. Orang miskin, kalau menjadi orang miskin, maka makanan setiap harinya adalah sabar. Karena kalau dia tidak sabar dengan kemiskinannya, bahkan membuat dia, naudzubillah, melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang berbau maksiat, akan double kesakitannya. Di dunia sudah kesusahan, di akhirat juga kesusahan. Karena tingkatannya seperti ini. Tingkatan terbawah adalah orang yang miskin tapi dia tidak taat. Itu adalah manusia tingkatan terbawah. Sudah sakit dunianya, sakit akhiratnya. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kecukupan di dalam harta.
Karena ini adalah orang yang sangat menyedihkan maksudnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sudah dia miskin harta dan miskin amal, jangan sampai. Dan tingkatan seterusnya adalah tingkatan di atas orang yang miskin, yang tidak taat tadi, adalah orang kaya yang memakai hartanya kepada hal-hal yang mubah, hal-hal yang membuat dirinya nyaman, berfoya-foya, berenak-enak, tapi dalam hal yang mubah, boleh-boleh saja. Seperti dia membeli baju yang sangat bagus, dia membeli mobil yang sangat bagus, membangun rumah yang sangat bagus. Itu derajatnya di atas daripada orang miskin. Derajat kedua yang lebih tinggi dari dia, lebih tinggi daripada orang kaya yang hanya memakai hartanya untuk dirinya, adalah orang miskin yang taat. Orang miskin yang taat ini ada derajatnya lebih tinggi daripada orang kaya yang hanya memakai hartanya untuk dirinya saja, untuk orang-orang sekitarnya saja, tidak berbagi kepada sekeliling yang lebih membutuhkan. Derajatnya lebih tinggi orang yang miskin tapi sabar, miskin tapi amal solehnya banyak. Dan derajat tertinggi diduduki oleh orang kaya yang kekayaannya itu bahkan tidak membuat dirinya sombong, dan malah dia selalu ingin berbagi, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau itu terkenal dengan kekayaannya yang luar biasa. Bahkan diriwayatkan apabila Sayyidina Utsman bin Affan itu sudah selesai berdagang dan untungnya sangat berlimpah, maka kebiasaan beliau itu mengundang orang-orang untuk makan di rumah beliau. Makan. Dan ibarat kita sekarang ini, orang-orang itu disuguhkan makanan terenak, dan yang diutamakan beliau adalah orang-orang miskin yang membutuhkan, yang diundang beliau. Ketika semua orang sudah makan, beliau pun pergi ke kamar beliau, dan yang beliau makan apa? Makanan terbawah, yaitu roti kering. Dan dia mengatakan, inilah bagianku. Bayangkan, Sayyidina Utsman bin Affan, kekayaan beliau tidak membuat beliau ingin menikmatinya sendiri. Bahkan kekayaan itu beliau hanya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan diri beliau cukup dengan hal yang bisa membuat diri beliau merasa kecukupan itu saja. Karena ibarat makanan, pembedanya itu hanya di pintangan lidah saja, mulut dan lidah. Ketika sudah masuk sini semuanya sudah sama rasanya. Masuk ke bawah sama, sudah semua sama rasanya. Yang membedakan hanya bagian ini, bagian lidah saja. Kita semisal beli roti yang harganya 5.000, dan orang kaya beli roti harganya yang 50.000. Mungkin bedanya hanya sampai sini. Nih. Ketika sudah masuk sini dan seterusnya, itu rasanya akan sama. Dan itulah yang dilakukan Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau mencontohkan bahwasanya harta dunia, kelezatan dunia yang sementara itu, bahkan pintangannya hanya sampai sini, dan masuk sini sudah beda. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan, walaupun beliau menjamu tamu beliau dengan hidangan yang sungguh sangat lezat, beliau memilih untuk memakan roti kering sendiri di kamar beliau. Itulah kehebatan beliau. Bahkan beliau ketika pulang berdagang, ketika orang lain tidak ada yang punya harta dagangan lagi, tidak ada yang mempunyai aset lagi, tidak ada yang mempunyai bahan-bahan lagi untuk diperdagangkan, beliau berdagang, pulang berdagang, sejumlah sahabat mendatangi beliau dan ingin membeli dagangan harta beliau tersebut. Ada yang ingin 2 kali lipat, ada yang 3 kali lipat. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, ada apa? Tidak ingin kujual kecuali kalian ada yang berani membelinya 10 kali lipat. Dan para sahabat itu tidak ada yang berani 10 kali lipat. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, maka akan kusedekahkan semua harta dagangku ini kepada seluruh orang di kota ini, karena aku yakin Allah akan membalasnya paling minimal itu adalah 10 kali lipat ketika aku bersedekah. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan